Betul, aku pernah berhubungan dengan NPD, sangat menderita dan menguras energi mental dan finansial. Oke, ini komen dari cerita one on one Mimi tentang suami yang hobi verbal abuse dan menunjukkan ciri-ciri orang yang NPD gitu ya, Narcissistic Personality Disorder. Walaupun untuk kita menyatakan bahwa seseorang NPD itu kita nggak bisa nyatain sendiri ya, itu butuh seorang psikolog atau mungkin psikiater yang menyatakan bahwa seseorang itu mengidap NPD. Banyak dari teman-teman kita yang kondisi rumah tangganya begini ya, punya suami yang verbal abuse, KDRT, baik itu fisik maupun kata-kata gitu, yang senengnya ini secara sengaja menyakiti hati istri, ngata-ngatain, menghina-hina, yang istilahnya ya, semua kata-kata yang keluar dari mulut suami ini, kalau si istrinya belum sampai pingsan, belum sampai berdarah-darah, belum sampai mampus gitu, kayaknya tuh suami tuh belum puas gitu loh. Ada nggak Mi yang kayak gini? Banyak banget yang mengalami ini, sangat banyak. Teman-teman kita, para ibu-ibu bahkan yang udah pada punya anak, nggak cuma sekedar jadi istri ya, dan bahkan udah belasan tahun mengalami ini sampai dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan dirinya sendiri, dia sampai tidak lagi mempercayai dirinya, dia sampai meragukan, mempertanyakan dirinya sendiri, apakah benar gue sehina ini, apakah benar gue tidak berharga ini, apakah gue sesampah ini, apakah gue memang salah, apakah gue memang kurang, apakah belas, sampai kita benar-benar udah kehilangan diri kita sendiri. Ini banyak banget teman-teman kita yang mengalami ini, gak hanya setahun 2 tahun, bahkan yang belasan tahun masih bertahan pun banyak. Kan cerita-cerita yang end up-nya akhirnya kitanya yang harus ketemu sama psikiater, ketemu sama psikolog, karena kitanya misalnya udah mulai terkena anxiety attack, kitanya mungkin udah mulai terkena ciri-ciri orang depression. Ini juga gak sedikit, ini juga banyak banget. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita sudah bertahun-tahun lamanya membiarkan gunung sampah gitu ya duduk di dalam jiwa kita. Mungkin tingginya melebihi gunung Everest, dan itu ada banyak banget gunung-gunung sampah yang udah diinvestasikan, ditanamkan sama pasangan kita melalui kata-kata negatifnya, melalui perbuatan-perbuatan negatifnya, melalui manipulasi yang dilakukan sama kita. Manipulasi itu seperti apa? Contoh, dia yang salah tapi dia bisa nih, kalau pas kita tegur, dia bisa memutar kata-katanya menjadi seolah-olah penyebabnya adalah kita. Ini namanya manipulasi ya. Dan sudah bertahun-tahun melakukan ini, sehingga itu menjadi investasi gunung sampah yang dilakukan sama pasangan, yang akhirnya udah duduk dan menetap di dalam jiwa kita, sehingga kita kehilangan diri kita sendiri. Kita yang dulunya ceria, kita yang dulunya semangat menjalani hidup, termotivasi melihat kehidupan ini. Kita yang mungkin tadinya punya talenta, punya masa depan yang mungkin akan sangat cerah, punya teman-teman yang banyak, punya hobi yang lucu, yang seru, yang membahagiakan. Kita kehilangan itu semua. Kita kehilangan diri kita sendiri. Bahkan kita udah di titik yang meragukan dan mempertanyakan diri kita sendiri, menyalah-nyalahkan diri kita sendiri, ikut menghinakan diri kita sendiri, ikut mengecilkan diri kita sendiri. Yang seperti ini banyak. Dan untuk semua istri di luar sana lagi mengalami ini, Mimi cuma mau bilang, Mimi peluk kalian semua dari jauh. I want you guys, Mimi sangat besar harapan Mimi supaya teman-teman semua bisa kembali menyapa dan ketemu lagi sama jati diri kalian yang sebenarnya. Karena percayalah, kalian bukan apa yang pasangan kalian katakan. Kalian bukan apa yang suami kalian katakan. Kita adalah kita. Kita dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kita punya, tapi kita spesial. Tapi kita diizinkan sama Allah, sama Tuhan, turun hidup lahir ke dunia ini untuk berbahagia. Kita adalah yang ini, dengan apa-apa yang ada di dalam hati kita, semua niat baik, semua semangat, semua impian-impian baik, semua harapan-harapan baik yang kita punya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita adalah kita yang itu. Kita seindah itu, secantik itu, semulia itu, semurni itu. Jangan biarin siapapun, terutama pasangan, terutama suami, mengambil jati diri kita, membuat kita merasa mati. Kita hidup tapi kita mati. Hanya Mimi saranin sama teman-teman yang ada di situasi seperti ini, dua hal untuk bisa teman-teman praktekin setiap hari, supaya teman-teman tuh bisa percaya diri lagi menjalani kehidupan, bisa tegas pada kehidupan kita sendiri, bisa tegas pada rumah tangga ini, bisa menemukan hidup yang bahagia lagi, bisa merasa bangga, berharga, bernilai,
mencintai, menyayangi, menerima diri kita apa adanya. Bener-bener berharap teman-teman bisa ngerasain itu lagi. Dan kalau dari Mimi ya, sarannya kalau kita lagi di dalam rumah tangga yang seperti ini dengan suami-suami yang KDRT, baik itu fisik maupun verbal, juga yang NPD, yang pelit, gak bertanggung jawab, pemalas, yang secara sengaja memang udah menunjukkan itikatnya yang tidak baik untuk tidak bertanggung jawab sama kita, yang bodoh amat sama kita ketika kita kelaparan, yang gak peduli walaupun kita gak punya uang, yang gak peduli sama ini itu yang gak bisa dibayar, yang bener-bener suami-suami atau pasangan-pasangan yang secara sengaja memang ingin menyakiti kita dan gak peduli sama kita. Untuk semua teman-teman yang ada di kondisi seperti ini, hal yang mungkin teman-teman bisa latih setiap hari supaya kita bisa bangkit, sehingga kita bisa memutuskan dan berani mengambil tindakan apa yang terbaik untuk hidup kita. Kita bisa berani mencari pertolongan dan menata lagi kehidupan kita. Hal menurut Mimi, pertama teman-teman harus ingat, rayakan kebahagiaan sekecil-kecilnya. 2, syukuri kebaikan di dalam diri kita sekecil-kecilnya. Berusaha untuk latih dua ini teman-teman, setiap hari untuk apa? Untuk bisa mindahin si gunung sampah yang udah menutupi jati diri kita itu, untuk mengisi semua kenegatifan, semua keputusasaan, semua kemarahan, semua keburukan yang kita rasain tentang hidup, tentang diri kita, untuk kita bisa mengangkat itu semua dan kita ganti dia sama percikan-percikan api kebahagiaan yang itu ternyata bisa dilatih sama kita, bisa banget. Ini sumber utamanya ya karena si gunung sampah kenegatifan itu udah sangat besar duduk di dalam jiwa teman-teman, sehingga menghalangi semua kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita punya di dalam kita. Makanya si gunung itu harus kita pindahin dulu, harus kita buang, harus kita hilangkan dulu dari dalam jiwa. Dan cara apa? Dengan cara merayakan kebahagiaan sekecil-kecilnya setiap hari dan mensyukuri kebaikan di dalam diri kita sekecil-kecilnya setiap hari. Kenapa Mimi bilang bahagia sekecil-kecilnya dan kebaikan sekecil-kecilnya? Dalam situasi seperti ini, kalau definisi kebahagiaan itu hanya yang besar-besar saja, contoh tiba-tiba suami berubah, tiba-tiba suami sujud minta maaf, tiba-tiba kita dapat uang 200 miliar, tiba-tiba kita dapat rumah warisan yang gede banget. Kalau kebahagiaan kita hanya nilai dari hal-hal yang sebesar itu, yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi, masa Tuhan senggak adil itu sih untuk membiarkan kita terus ada dalam penderitaan ini? Nggak mungkin, karena sebetulnya kebahagiaan dan kebaikan untuk kita rayain setiap hari yang kecil-kecil aja dulu itu banyak banget. Kalau kita terbiasa merayakan semua yang kecil-kecil itu akan memantik api kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, akan membuat kita peka sama hal-hal yang membuat kita happy, bahagia, akan membuat kita otomatis hanya mampu merasakan yang positif-positif saja, hingga nantinya ke depan kenegatifan suami, kejahatan suami, kezoliman suami, sedalam apapun, sejahat apapun itu tidak lagi mengganggu kita. Bahkan kita bisa senyumin sambil kita kasihanin orang. Saking api kebahagiaan di dalam jiwa kita tuh udah berkobar sebesar itu. Kayak ada orang jahatin kita, dalam hal ini misalnya suami, kita bisa tersenyum kasihanin dia. Masya Allah, kamu tuh kasihan lihat kamu, aku gak tahu apakah Tuhan masih menjamah kamu, apakah masih ada kasih sayang Tuhan dalam hidup kamu sampai kamu punya kezoliman dan kejahatan sebesar ini sama aku yang adalah cuma istri kamu. Aku doain ya sayang, biar kamu dapat berkat dari Tuhan, biar kamu dijamah hatinya sama Tuhan, dapat mukjizat dari Tuhan. Kayak pelan-pelan kamu gak terus-terusan menyakiti aku. Karena satu hal aku tahu, hurt people. Orang yang tersakiti atau orang sakit akan menyakiti orang lain, dan itulah kamu, dan aku kasihan sekali sama kamu yang seperti itu ya. Sampai kita bisa ngerasain itu akhirnya karena kebahagiaan di dalam diri kita ini udah sangat besar, dan itu yang benar-benar Mimi harap bisa dirasain sama teman-teman yang kondisi rumah tangganya atau suaminya seperti ini ya, KDRT, NPD, pelit, gak bertanggung jawab, perhitungan, pemalas. Bener berharap teman-teman mulai dari sekarang itu bisa ngerayain kebahagiaan dan kebaikan di dalam diri kita sekecil apapun, supaya kobaran api kebahagiaannya semakin besar dan menggeser si gunung sampah yang udah duduk di dalam jiwa kita, yang udah menghilangkan jati diri kita yang sebenarnya itu. Nah, di dalam sesi one on one inilah biasanya yang kita akan sama-sama latih bareng-bareng gimana sih caranya untuk memantik api kebahagiaan di dalam jiwa kita, supaya kita bisa kuat dan tetap bahagia, tersenyum, menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ujian. Bahkan bisa membawa kita jadi seseorang yang tegas memutuskan harus seperti apa rumah tangga ini, apakah bertahan ataukah bercerai. Yang keputusannya akan kita ambil bukan dengan keraguan-raguan, tapi dengan kemantapan dan dengan jiwa yang tetap bahagia. Untuk teman-teman yang mau sesi one on one, linknya ada di bio, boleh janjian sama tim Mimi ya.